Ya, kami persilakan Bunda Elisa ya Ya. untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan secara teknis untuk pelaksanaan kita di sepanjang hari ini. Mangga, kami persilakan kepada Bunda Oke, Elisa. terima kasih. Terima kasih Pak Beni, Bu Tarti. Selamat pagi Pak Ketua dan selamat pagi Bundo Ketua Umum yang saya hormati dan saya sayangi, dan selamat pagi semua Laskar Himpaudi di seluruh Jawa Tengah yang saat ini berada di ruangan Zoom maupun yang berada di menyimak di YouTube, begitu ya. Sangat luar biasa pagi ini antusiasme teman-teman kita Laskar Himpaudi Jawa Tengah untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan ya yang diadakan oleh Himpaudi Jawa Tengah. Memang ini sesuatu yang dinanti-nanti sebetulnya sejak tahun 2019 saat ketika para pengurus Himpaudi di semua jenjang ini baru saja dilantik. Memang kalau kita ingat di sebelumnya ya Pak Beni, Bu Tarti, flashback sedikit gitu ya. Sebetulnya Himpaudi Jawa Tengah sudah pernah menggagas untuk pelatihan kepemimpinan ya di akhir 2019 itu kita sudah mengeluarkan panduan Latpin. Namun ya itu tadi ketentuan Tuhan ternyata berbeda sehingga akhirnya karena pandemi kita tidak jadi menyelenggarakan Latpin dan kita ganti gitu ya menjadi orientasi kepemimpinan atau ORPIN. Minta yang ada bagannya Bu Tati, yang ada desain. Ya, sip. Ini dulu. Ya, bisa di slideshow atau mungkin di present. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu semua dan Bundo Ketua Umum, mohon izin saya menyampaikan untuk desain Latpin Himpaudi di Jawa Tengah ini memang sedikit berbeda gitu ya, karena memang idealnya Latpin itu diadakan di awal kepengurusan ya sebagai pembekalan terhadap pengurus-pengurus yang baru saja dilantik gitu ya. Namun karena kemudian pandemi akhirnya kita harus merubah strategi sehingga ORPIN dan Latpinnya baru diadakan di ujung periode ketika masa bakti kita ini sudah hampir selesai. Kemarin ada yang bertanya, kenapa kok Latpinnya ini malah di ujung ketika masa bakti sudah selesai ya? Karena memang situasi dan kondisi yang ini uncontrol, di luar kendali kita, begitu ya. Sehingga kita harus maklumi bersama-sama. Maka untuk Jawa Tengah, desain Latpin ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di ujung masa bakti kita. Ya, sehingga desain Latpin di Himpaudi Jawa Tengah ini diintegrasikan dengan program kaderisasi, di mana di latihan kepemimpinan ini akan membekali kader-kader pengurus Himpaudi masa depan. Ya, maka di dalam ketentuan di dalam panduan Latpin yang sudah kita share ke PD dan PJ itu memang ada skala prioritas begitu ya. Diprioritaskan untuk pengurus dengan masa bakti 1 sampai 2 periode dan tetap meminta yang 3 periode untuk tetap ikut. Karena apa? Karena tidak ada ruginya kita ikut Latpin ini. Dan karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan. Begitu ya. Karena itu sebaiknya kita menyiapkan diri sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Entah nanti siapa yang akan masuk ke dalam tim kepengurusan masa depan, itu kita tidak tahu. Tapi sebaiknya kita menyiapkan diri sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya disiapkan tunas terbaik pengurus, kader-kader pengurus Himpaudi. Oleh karena itu, desain Latpin Himpaudi Jawa Tengah, ini ada Latpin nanti di lingkup ex-karesidenan, di mana nanti outputnya adalah kader-kader pengurus yang akan bisa digunakan nanti di pengurus daerah maupun pengurus wilayah. Dan kemudian ada Latpin di tingkat daerah yang nanti outputnya adalah kader-kader pengurus di tingkat daerah. Ya, dan ke bawah lagi Bu Tarti, minta tolong ke bawah lagi. Halo Bu Tarti. Dan nanti setelah Latpin daerah itu akan ada output di tingkat kecamatan, yaitu apa? Pengurus cabang nanti akan melakukan program revitalisasi anggota. Ya, yang jadi pertanyaan apa sih program revitalisasi anggota? Yaitu program di mana akan menghidupkan dinamika berorganisasi anggota Himpaudi. Begitu, ya. Nah, mengapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Mengapa kok harus di tingkat kecamatan ada program revitalisasi anggota? Dalam rangka menyiapkan kader-kader pengurus cabang Himpaudi. Karena disadari musyawarah Himpaudi itu dari atas ke bawah. Artinya mulai dari pengurus pusat dulu, kemudian baru pengurus wilayah, pengurus daerah, baru pengurus cabang. Munas dulu, muswil, musda, baru muscap. Nah, ketika munas akan mengambil kader-kader dari tingkat wilayah. Ketika muswil mengambil kader-kader di tingkat daerah. Ketika musda mengambil kader-kader di tingkat cabang. Yang jadi pertanyaan, kemudian ketika muscap, cabang ini ngambil kader dari mana? Oleh karena itu kita memikirkan, harus ada kader di tingkat cabang, yaitu siapa? Anggota kita yang kita siapkan. Oleh karena itu, pengurus Himpaudi di kecamatan nanti setelah melakukan Latpin di tingkat daerah, maka dia outputnya adalah menggerakkan anggota untuk lebih terlibat mengikuti kegiatan-kegiatan Himpaudi. Karena ketika anggota itu aktif, maka pengurus cabang akan mudah untuk menemukan kader-kader pengurus cabang. Oleh karena itu, desain Latpin Himpaudi Jawa Tengah didesain terintegrasi dengan kaderisasi.
Dan untuk struktur kegiatannya, ini tidak hanya satu kali, ya. Untuk Latpin di tingkat wilayah sebetulnya ini ada nanti di hari ini pra-Latpin yang diadakan secara daring, di mana di sini akan disampaikan materi-materi utama, ya, materi-materi inti dari Latpin kita. Baru kemudian nanti di Latpin yang diadakan di lingkup ekskaresidenan, nah disitulah diadakan secara luring, nah dan di situ akan diperbanyak simulasi dan praktek, karena sifatnya adalah pendalaman materi. Baru kemudian setelah itu turun di Latpin daerah. Nah kemarin itu banyak yang gagal paham nih Pak Beni dan Bu Tarti gitu ya. Ini sakjane sing jadi peserta pra-Latpin ki sopo gitu ya. Banyak sekali yang kemudian gagal paham. Karena dikiranya itu hanya ketua PC saja yang ikut. Padahal di dalam edaran yang sudah dibuat, bahkan di panduan ini sudah disampaikan bahwa seluruh pengurus cabang di 573 kecamatan se-Jawa Tengah ini harus mengikuti pra-Latpin. Karena apa? Ini akan membekali materi-materi yang nanti akan digunakan di Latpin daerah. Karena nanti para pengurus cabang ini yang saat ini menyimak pra-Latpin ini, maka dia akan mengikuti Latpin daerah. Ya. Nah, untuk Latpin di lingkup ekskaresidenan siapa saja pesertanya? Pesertanya adalah seluruh pengurus daerah yang belum pernah ikut Latpin dan ketua-ketua PC. Nah, jadi bagi yang masih belum paham atau masih bingung nih ya, ini saja nih sing melu Latpin ki sopo gitu ya. Nah, disinilah teman-teman akan saya coba kuatkan sekali pemahamannya sehingga tidak gagal paham lagi begitu ya. Jadi mohon ini diperhatikan ya. Bagi pengurus cabang yang saat ini ikut pra-Latpin akan mendapatkan pendalaman materinya di Latpin daerah. Kecuali ketua PC. Ketua PC nanti akan bersama PD ikut pendalaman materinya di Latpin lingkup ekskaresidenan. Begitu ya, semoga penjelasan saya ini akan semakin dipahami, begitu. Dan ini saya lihat panitia-panitia Latpin Karesidenan ini sudah mulai bergegas untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk survei lokasi, bahkan nanti perdana Latpin Eks Karesidenan ini ada di Karesidenan Kedu dengan jumlah peserta sekitar 179 orang. Diadakan di Wonolen, gitu ya Bu Tati ya? Betul, di Wonosobo. Di Wonolen, Wonosobo. Nah, ini merupakan kehormatan bagi kami di tingkat wilayah untuk nantinya kami akan menyapa teman-teman PD dan ketua-ketua PC se-Karesidenan Kedu di Wonosobo. Maka nantikan kehadiran kami ya di Latpin Karesidenan dan silahkan untuk Karesidenan-Karesidenan lain silahkan bergegas untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di panduan Latpin. Demikian dari saya, semoga yang saya jelaskan ini akan semakin mencerahkan gitu ya, dari yang kemarin mungkin masih agak-agak bingung atau masih agak-agak nggak jelas gitu ya, dan semoga ini juga bisa nanti segera ditindaklanjuti di tingkat daerah untuk berembuk dengan PC kira-kira pelaksanaan Latpin daerahnya kapan, karena kalau dalam panduan sudah disebutkan paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan Latpin Karesidenan ya. Kalau nggak salah itu, nanti tolong saya diingatkan lagi kalau saya salah. Tapi kita cek di panduan gitu ya, cermati lagi panduannya. Demikian dari saya, Bu Tarti, Pak Beni, mohon izin Bundo Ketum dan juga Pak Dedi, saya sudah menjelaskan seluruh rangkaian latihan kepemimpinan Himpau di Jawa Tengah yang memang kita desain sedikit berbeda sesuai dengan kebutuhan kita di Jawa Tengah. Karena memang untuk Jawa Tengah ini tahun 2023 itu adalah tahun reorganisasi. Oleh karena itu Latpin Himpau di Jawa Tengah saat ini dan tahun depan di bulan Januari itu akan menjadi landasan bagi pengurus Himpaudi untuk menuju reorganisasi di tahun 2023. Lepas landas, nanti tinggal landing saat musyawarah Himpaudi sudah dengan bekal pengurus, kader-kader pengurus yang mumpuni, yang handal, ya sudah dibekali dengan segala macam yang dibutuhkan untuk bisa mengelola organisasi ini dengan baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.